Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Pada akhirnya kita telah sampai pada ujung proyek merancang prototipe aplikasi kita. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa membuat prototipe merupakan cara agar rancangan aplikasi yang ada di benak kita dapat orang lain ketahui secara fungsi maupun tampilan ya. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa tips yang akan saya paparkan agar rancangan aplikasi yang teman-teman buat dapat terlihat kebermanfaatannya gitu. Mungkin setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman perlu membenahi atau menyempurnakan rancangan aplikasi yang sudah teman-teman buat. Oke, sebelumnya saya ingin berbincang dulu mengapa mempresentasikan rancangan itu penting. Ya, di awal perkuliahan kita setuju bahwa teknologi adalah alat yang mempermudah kita untuk mengerjakan sesuatu gitu. Tetapi andainya bidang studi saya bukan di bidang teknologi, apakah ini penting buat saya? Mungkin teman-teman yang menyaksikan datang dari berbagai ilmu. Bisa aja dari matematika, dari bahasa, atau dari kependidikan. Lalu apakah saya harus merancang aplikasi sendiri gitu? Ya, kita lihat ya. Tentu saja enggak, karena sebuah aplikasi akan terbangun jika minimal ada 3 unsur ini ya, yaitu konsep, desain, dan programming. Nah, ketiga hal ini yang mungkin aja ada dalam satu orang gitu ya, atau kita hanya ahli dalam salah satunya. Terus kita tanya lagi, jadi apakah sebuah aplikasi itu dibuat hanya oleh programmer saja? Jelas enggak ya teman-teman? Seandainya kita punya keahlian bikin program, kita akan butuh tahu program itu buat apa manfaatnya. Makanya kita butuh yang namanya konsep. Nah, konsep ini yang akan jadi manfaat buat aplikasinya. Karena untuk memberikan manfaat, kita mesti memanfaatkan juga apa yang sudah kita tekunin di dalam bidang ilmunya masing-masing. Ya. Jadi saya harap teman-teman nggak beralasan lagi, saya bukan di bidang TI atau programming gitu. Justru teman-teman yang dari matematika, konseling, bahasa, itu adalah bagian dari terciptanya aplikasi loh ya. Karena disitulah bidang ilmu teman-teman diperlukan sebagai konsep dan justru penting gitu. Karena teman-teman akan berperan sebagai konseptor yang nantinya akan merancang otak dari aplikasi ya. Oke, kita ibaratin gini deh ya. Konsep itu adalah otak manusia gitu. Manusia punya akal yang di mana akal itu kita bisa gunakan untuk berpikir. Begitupun aplikasi. Aplikasi yang ngajak mikir itu adalah aplikasi yang punya manfaat gitu. Terus program ya, apa jadinya kalau manusia nggak bergerak gitu? Tentu saja kita anggap manusia itu nggak hidup gitu kan ya. Sama halnya dengan aplikasi. Kalau nggak hidup fungsi-fungsi programnya, ya nggak akan bisa kita sebut aplikasi gitu ya. Terakhir desain nih. Apa jadinya pas manusia itu nggak pakai baju? Malu kan ya? Maka auratnya kelihatan kemana-mana gitu. Nah, nggak ada sentuhan desain dalam aplikasi juga bisa bikin malu gitu teman-teman ya. Nah, sebab aplikasi tampilannya jadi nggak menarik, terus bikin malas penggunanya gitu. Jadi, sebetulnya, nah siapa aja dapat merancang aplikasi. Karena aplikasi itu bermula dari sebuah ide. Dan semua orang itu punya yang namanya ide ya. Gitu teman-teman ya. Teman-teman mungkin masih ingat waktu kita belajar UI dan UX, itu sebetulnya kita lagi belajar konsep sama ngedesain. Kita tahu banyak aplikasi-aplikasi besar seperti Facebook, Twitter, atau Instagram telah menjadi kebutuhan bagi banyak orang untuk sosialisasi. Tapi coba teman-teman pikirin ya, kenapa situs-situs tersebut ada? Pastinya ada satu kebutuhan dulu dari masing-masing pembuatnya gitu. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah melalui sebuah teknologi? Iya. Nah, kita lihat di sini. Ada satu buah wireframe aplikasi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya dengan yang namanya wireframe ya, atau gambaran kasar rancangan aplikasi. Oke, yang teman-teman lihat ini adalah sebuah sketsa yang digambar oleh Jack Dorsey pada tahun 2001. Bagi yang belum tahu Jack Dorsey, sabar dulu ya. Oke, nah ini. Terus, project ini bernama State
Us yang dikonsepkan pada tahun 2000 tuh ya teman-teman ya, jauh sebelum tahun ini. Teman-teman pernah dengar aplikasi namanya State Us? Oke, kalau belum, kita lihat slide berikutnya nih. Oke, State Us pada tahun 2006 itu berubah namanya menjadi Twitter. Nah, mulai ada petunjuk ya siapa Jack Dorsey yang barusan kita bicarain. Beliau adalah pencipta dari aplikasi Twitter. Oke, tuh ya, tahun 2006 dan Jack Dorsey ini adalah seorang sarjana dari New York University yang memperkenalkan sebuah konsep di mana seseorang itu bisa menggunakan pesan seperti SMS pada mulanya gitu untuk berkomunikasi, tapi dalam cangkupan yang kecil gitu. Nah, ternyata kayak begitu tuh awalnya ya. Twitter nggak diciptain buat update status pada awalnya, karena dia punya masalah nih. Dia ngerasa ngirim pesan yang sama ke beberapa orang tuh nggak efektif. Makanya dia bikin layanan atau aplikasi ini nih ya. Nah, begitu mungkin sejarah singkatnya ya. Sejarah lengkapnya nanti boleh teman-teman baca masing-masing ya. Saya yakin di internet itu banyak yang nyediain gitu. Nah, yang jelas, yang mau saya ceritain itu bukan sejarah Twitter di sini gitu yang mau saya tekanin. Tapi yang perlu teman-teman catat adalah hal-hal berikut ya. Nah, ini teman-teman ya yang penting. Pertama itu adalah latar belakang masalah. Teman-teman mesti punya dulu satu urgensi itu ya. Kenapa aplikasi itu teman-teman itu dibuat? Ya. Jadi kan seperti yang contoh-contoh barusan kita lihat gitu, aplikasi itu nggak ujuk-ujuk jadi gitu teman-teman ya. Jadi pertanyaan pertama adalah masalah apa yang ada di sekitar kita gitu, atau bahkan apa yang terjadi pada saya. Nah, contohnya coba teman-teman boleh pikirin ya. Saya lagi menekuni bidang bahasa nih ya. Saya senang sama satu mata kuliah ya atau mata pelajaran nih ya, yaitu menulis puisi, misalkan kayak gitu ya. Buat saya menulis puisi itu mudah dan menyenangkan gitu. Tapi kok saya lihat adik-adik di SMA itu kok kesulitan menulis puisi ya. Nah, inilah saatnya teman-teman menolong adik-adik yang kesusahan barusan lewat bidang teknologi. Saya ingin ngerancang aplikasi yang bisa bikin mereka gampang kalau belajar puisi. Nah, barulah kejawab pertanyaan nomor satu tuh ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kedua adalah siapa yang akan memakai aplikasi saya. Barusan udah disebutin, misalnya teman-teman kita ini tuh yang akan pakai aplikasi adalah teman-teman dari SMA nih ya. Jadi mesti jelas dulu targetnya di sini. Jangan sampai aplikasi yang akan kita pakai itu nggak tahu bakal dipakai sama siapa gitu ya. Maaf, aplikasi yang akan kita buat itu dipakai sama siapa. Jangan sampai nggak jelas kayak gitu ya. Terus alasannya kenapa sih milih siswa SMA misalkan? Karena teks puisi ini misalkan adalah salah satu materi yang ada di kelas 10 misalkan ya. Dan siswa SMA itu biasanya sudah nggak kesulitan lagi pakai yang namanya teknologi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu bisa jadi alasan ya dari targetnya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Bagaimana aplikasi saya dapat menjadi sebuah solusi ya? Masih bicara mengenai kesulitan belajar puisi misalkan. Teman-teman boleh jelasin fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi teman-teman. Gimana sih fitur-fitur itu bisa membantu orang lain belajar puisi gitu. Contohnya di aplikasi saya ada penjelasannya ya kayak gitu. Terus ada contoh-contoh puisi ya dan diakhiri dengan latihan soal gitu supaya lebih paham nanti yang pakai aplikasi kita tuh ya. Saya lihat teman-teman banyak yang udah selesai dengan hal ini, tapi ada juga yang masih perlu pengembangan. Nah, kalau di rancangan teman-teman itu masih bikin kuis 1-2 soal aja, teman-teman boleh kembangin lagi sesuai sama indikator si mata pelajaran tersebut ya. Nah, indikator ini biasa teman-teman lihat di awal awal materinya gitu kalau misalkan teman-teman buka buku paket gitu ya. Artinya teman-teman mesti tahu dulu orang itu kalau dikatain bisa paham mengenai teks puisi itu kalau bisa ngejawab soal apa aja gitu ya. Oke, dan yang terakhir, oke, apa sih yang bisa teman-teman banggain dari aplikasi yang udah dibikin? Contohnya, aplikasi yang akan saya buat punya desain menarik ya, seenggaknya menurut kita lah ya. Terus interaktif lah aplikasinya ya.
banyak animasinya gitu. Nah, teman-teman bisa tambahkan animasi juga ya bagi yang merancang di PowerPoint ya. Di Adobe XD juga sebetulnya ada ya teman-teman. Nah, di bagian prototipenya nanti silahkan ulik lagi aja ya. Mohon maaf kemarin di videonya nggak saya jelasin. Nah, atau berisi soal-soal HOTS gitu dari segi kontennya ya. Soal HOTS, High Order Thinking Skill ya gitu. Jadi soal-soalnya intinya lebih mudahnya tingkat tinggi lah gitu ya. Sehingga dibanding aplikasi sejenis lainnya, aplikasi saya tuh punya kelebihan ya lebih unggul gitu ya. Nah, oke, dalam tahap ini teman-teman mesti melakukan survei dulu gitu. Aplikasi sejenis yang udah ada itu punya kekurangan apa, terus teman-teman analisis dan atasi kekurangan tersebut ya. Intinya di poin latar belakang ini teman-teman mesti berargumen dengan kuat. Kenapa aplikasi saya tuh nanti bakal berguna? Nah, kayak cara jelasinnya sebetulnya nggak harus kayak saya ya. Atau teman-teman mau nambahin lagi, silakan ya. Saya yakin teman-teman punya cara sendiri buat jelasin ya. Oke, kedua, yang mesti teman-teman presentasiin adalah identitas. Ya, pertama, apa arti nama dari aplikasi saya? Nama aplikasi itu mesti nyambung sama tujuan dirancangnya aplikasi teman-teman barusan. Karena kalau nggak nyambung, nanti bakal bikin penggunanya nggak yakin sama aplikasi yang dipakai gitu. Misalkan barusan saya coba bikin bikin contoh aplikasi yang bisa bantu belajar bikin puisi gitu ya. Maaf, bantu belajar eh, keterampilan menulis teks puisi gitu. Seenggaknya nama aplikasinya itu adalah misalkan puisiku atau belajar puisi gitu ya. Puisiku atau belajar puisi, oke? Jadi pasti teman-teman itu tahu filosofis dari aplikasi yang akan teman-teman bikin ya. Jadi teman-teman sendiri yang harus kenal dengan aplikasi yang teman-teman bikin. Oke, selanjutnya. Kedua, platform apa yang akan dipakai? Saya rasa sudah nggak usah dijelasin ya platform itu apa, karena sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Intinya kenapa sih aplikasi ini aplikasi HP, atau kenapa aplikasi ini aplikasi web, kenapa aplikasi ini aplikasi desktop. Ya, contohnya kalau bakal jadi aplikasi HP ya, teman-teman punya alasan gitu. Saya pilih ini jadi aplikasi HP karena misalkan 50% pengguna perangkat itu punyanya HP. Sudah nggak praktis lagi kalau pakai desktop atau web yang harus buka dulu laptopnya ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan alasan dengan pemilihan platform teman-teman platform aplikasi teman-teman masing-masing ya. Oke, ketiga. Nah, sekarang teman-teman jelasin dari segi pengemasannya ya. Karena di sini kita juga udah bahas desain itu adalah salah satu unsur aplikasi yang nggak bisa dipisahin ya dari pembuatannya. Maksudnya di sini makna desain adalah dari segi warnanya, font atau jenis huruf gitu, atau logo gitu. Kalau misalkan ada ya logo tuh ya. Kenapa milih warna biru misalkan untuk aplikasinya? Didominasi warna biru itu ya. Karena kalau di dalam ilmu desain misalkan warna biru itu membawa kesan ketenangan gitu. Tapi saya yakin teman-teman punya alasannya deh ya. Kenapa pakai warna biru? Misalkan ya karena saya sebagai pembuatnya suka warna biru gitu. Oke, misalkan kayak gitu aja ya. Terus kenapa pakai logo misalkan ada logo merpati di aplikasinya? Nah, teman-teman mesti bisa jelasin gitu. Terus kenapa milih font yang ini gitu, nggak yang itu? Nah, itu teman-teman mesti bisa jelaskan ya untuk bagian identitasnya. Ya intinya teman-teman mesti tahulah kenapa teman-teman pakai baju ini gitu ya kalau sehari-harinya. Ya, selanjutnya ini yang terakhir ya teman-teman. Nah, teman-teman mesti paparkan juga cara penggunaannya ya. Nah, paparan ini nggak usah teman-teman detail banget gitu. Dari pertama nyalain komputer dulu gitu, terus tunggu komputer sampai siap gitu, nggak usah ya, nggak usah kayak gitu. Cukup dari aplikasinya dipakai gitu, dari aplikasinya dibuka sampai aplikasinya selesai aja ya. Nanti ketika teman-teman jelasin kayak gitu ya. Teman-teman mungkin udah punya prototype atau wireframe-nya ya.
yang udah dirancang di pertemuan sebelumnya gitu. Sekali lagi silakan sempurnakan dulu ya. Jangan sampai teman-teman malu presentasiin aplikasi yang teman-teman sendiri gitu. Pokoknya silakan teman-teman rancang aplikasi seberfungsi mungkin ya. Nggak perlu takut dulu ini aplikasinya mungkin atau tidak ya. Kalau orang lain bisa lihat manfaatnya, mudah-mudahan ada programmer yang mau bantu wujudin aplikasi teman-teman ya. Ataupun ada investor yang mau bantu teman-teman itu nyariin programmer, kasih modal, dan beli hak cipta aplikasi dari teman-teman ya. Tuh bisa ngasihin uang ya teman-teman kalau misalkan rancang aplikasi. Baik, mengenai cara penggunaan sendiri ini memang nggak bisa saya paparkan poin-poinnya ya. Karena setelah teman-teman bikin itu pasti akan beragam banget caranya gitu. Satu aja yang mesti dipastiin gitu. Pastiin rancangan aplikasi teman-teman itu nggak klise ya. Nah, yang dimaksud klise ini nggak ada ujungnya gitu. Jadi ini aplikasi itu mulai di mana dan bakal selesai di mana. Pastiin itu ada ya. Bakal mulai dari mana dan bakal selesai di mana. Oke, jadi yang mesti teman-teman cek adalah menunya, ya menu dan tombol-tombolnya. Yang teman-teman bikin itu pastiin ada fungsinya, pastiin ada alurnya gitu. Cek kembali supaya nggak ada yang kelewat ya teman-teman ya. Teman-teman boleh presentasiin cara penggunaannya dengan menggunakan prototipe yang sudah teman-teman bikin, di videoin gitu ya caranya. Cara pakainya tuh gimana dari awal sampai akhir gitu. Atau melalui screencast ya. Jadi ngerekam layar laptop atau PC persis kayak saya saat inilah gitu ya. Bicara ke teman-teman gitu. Atau di video saya yang udah-udah juga itu namanya screencast ya teman-teman ya. Jadi ngejelasin penggunaan melalui layar ya. Rekaman layar gitu. Nah, bagi yang bertanya teman-teman saya rekam pakai software apa? Teman-teman bisa download yang namanya OBS Studio nanti ya. Tulisannya OBS Studio ya, biasa aja ya. Nanti supaya memudahkan linknya insya Allah akan saya taruh di deskripsi deh ya. Softwarenya gratis juga teman-teman ya. Atau teman-teman mau pakai software lain juga nggak apa-apa ya. Kayak Bandicam ya, boleh ya. Atau screen recorder lainnya gitu. Nah sekarang bagaimana Pak kalau saya nggak ada perangkat laptop? Teman-teman boleh videoin aja teman-teman ya dari teman-teman lagi ngejelasin rancangan aplikasi yang digambar ngejelasin dari wireframe-nya gitu misalkan ya. Boleh ya itu teman-teman ya. Yang udah teman-teman bikin sebelumnya gitu. Tapi tetap ya dari latar belakang identitas itu mesti tetap dijelaskan teman-teman ya. Jadi semuanya sama bakal ngejelasin cara penggunaan dari sebuah aplikasi gitu. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman ya. Sekarang giliran teman-teman menyempurnakan prototipe aplikasi ya yang udah dibikin, terus presentasiin dalam bentuk video teman-teman ya, dan boleh kirim ke saya. Anggaplah saya seorang investor gitu yang bakal ngasih teman-teman modal untuk ngembangin rancangan aplikasinya gitu. Tapi saya berharap nanti benar-benar ada orang yang bakal bantu ngewujudin aplikasi yang teman-teman rancang pada saat ini gitu ya. Nah, rancangan aplikasinya boleh teman-teman lombain ya, supaya nanti teman-teman itu bisa dapat royalti dari sana gitu. Nah, semoga saya harap apa yang udah kita pelajari satu semester ke belakang ini bisa bermanfaat dan saya berpesan ke teman-teman harus tetap mau belajar ya. Nah, insya Allah di sini juga kalau ada kesempatan saya pun nggak akan berhenti bikin video ya dan akan melanjutkan seri ini sampai kita bikin satu aplikasi yang berjalan dengan baik ya. Nah kalau sekarang mungkin karena kepotong karena mungkin waktu perkuliahan semesternya udah habis gitu. Nah di tahun-tahun berikutnya mungkin bisa sampai jadi aplikasi yang benar-benar udah bisa dipakai gitu. Kalau ada pertanyaan ya teman-teman seperti biasa boleh tulis di kolom komentar aja ya ataupun ada masukan ya dan lain-lain. Teman-teman mau tanya lagi, boleh aja ya. Ya, itu aja mungkin dari saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.